Itu. Sampai ke terjemahan itu kudu hafal, paham. Coba orang pesek gimana ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari lemparan-lemparan syaitan yang meranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma ajaran milik Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan pengurus waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan gelapnya malam. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan penyihir-penyihir yang menghembuskan tiupan dalam ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila melaksanakan kedengkian. Hasad, hasud, itu orang-orang yang jahat, yang jahil, dengki, yang ingin mencelakakan kita. Maka kita harus berusaha berlindung kepada pengurus waktu subuh. Jadi karakter ini suatu perjanjian kita. Ini pengurus waktu subuh adalah aturan. Aturan di waktu subuh kita harus bangun. Nah ini. Di waktu gelapnya malam. Waktu subuh bukan jam 5 subuh. Di waktu awalnya. Awalnya datangnya subuh setengah malam. Datangnya gelap itu kan setengah malam lagi. Kan ini dari gelapnya malam. Jadi bukan akhirnya. Yang disebutkan subuh itu bukan akhirnya. Sholat subuh bukan. Awalnya. Begitu datang gelapnya malam. Kita supaya tidak terkena oleh penyihir-penyihir itu. Maka kita berlindunglah kepada aturan. Saat kata aturan kita harus bangun. Membukakan mata kita. Mata hati, mata pikiran. Agar kita selalu ingat Allah, dzikir, memohon pada Allah. Bangun di malam hari. Apalagi kita lagi gelap dengan keadaan. Gelap dengan kemasalahan kehidupan. Atau pencarian dalam kehidupan, kekurangan, gelap dengan keadaan. Kita supaya mendapatkan kemudahan dari Allah dalam rangka berusaha. Bekerja di siang hari, mencari untuk dalam kehidupan dunia. Itu gelap kan? Tapi kita supaya mudah dalam rangka kita bekerja atau berusaha di siang hari. Bisa mendapatkan suatu bahan untuk dalam rangka melanjutkan di dalam kehidupan. Atau suatu ini bahan itu adalah bahan uang untuk bisa membeli makanan. Kita berusaha di siang hari supaya mudah jeung lancar. Gelapan di malam hari. Ini besok nggak tahu dapat berapa. Tapi kalau kita bangun di malam hari, yakin Allah akan menurunkan rezekinya. Karena kitanya ingat Allah, memohon pada Allah. Untuk bisa mendapatkan kemudahan, kelancaran di dalam rangka kita mencari kehidupan dunia.
yang kita inginkan Allah sudah menyilahkan pada kita. Itu. Wa ma yuridil hayatid dunya nutibiha, kata Allah. Dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia maka berusahalah semaksimal mungkin. Cuman di dalam rangka kita berusaha, kata Allah, setelah selesai sholat itu sholat di waktu awal gelapnya malam. Sholat tahajud itu mendirikan sholat atau melaksanakan sholat, memohon pada Allah supaya mendapat kemudahan. Itu berlindung. Dan di siang hari supaya tidak terkena hasudan-hasudan orang-orang yang iri dan dengki. Kita mendirikan sholat, kita sambil ingat Allah. Karena kata Allah, setelah selesai sholat, dirikanlah sholat dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kita harus terus memohon pada Allah supaya mendapat kemudahan, kelancaran di dalam rangka mencari rezeki berbentuk uang dengan mudah, dengan lancar, dan dengan berkahnya dari Allah. Karena itu udah janji Allah. Kalau kitanya beriman dan bertakwa, menerima yang diperintahkan oleh Allah tadi, di waktu mendirikan sholat kita selalu terus ingat Allah. Berarti itu beriman dan bertakwa. Kalau kita tidak ingat Allah, tidak zikir di waktu siang hari, dalam rangka berusaha mencari kehidupan dunia, kita tidak termasuk orang yang beriman. Kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah, kita harus turut patuh pada Allah. Kata Allah, harus mendirikan sholat itu dengan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah. Karena janji Allah dalam Al-Quran sudah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Dan jikalau sekiranya kalian beriman dan bertakwa, maka kami nurunkan berkah dari langit dan mendatangkan dari bumi. Maka di situ sudah jelas kalau kita ingin mendapatkan berkah dari Allah, kita harus selalu zikir. Jangan selalu terus molor. Ingat Allah. Memohon pada Allah kemudahan, kelancaran. Dan kita berjaga-jaga dari hembusan-hembusan ahli sihir yang selalu mengganggu kita, yang selalu jahil terhadap kita. Kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan dari Allah supaya kita tidak terkena oleh hembusan-hembusan ahli sihir yang akan mengikat kita. Itu. Jadi jikalau kita tidak ingat Allah, tidak menerima aturan Allah, akhirnya gimana? Kalau sudah terikat oleh mereka, ya dipermainkan oleh mereka. Boro-boro yang belum ada, yang sudah ada juga habis. Kalau kita tidak ingat Allah, tidak taat patuh pada Allah, itu orang yang tidak bersyukur. Kalau kita tidak taat patuh kepada Allah, kita itu bukan orang yang bersyukur, orang yang berkufur. Maka orang yang berkufur pasti dimanfaatkan oleh ahli-ahli sihir, karena kufur nikmat. Apalagi sudah menolak hidayah dari Allah, Masya Allah. Jangan kelewatan kalian. Pikirkan dengan baik-baik kalian. Kalian seringkali menolak hidayah dari Allah. Seringkali kalian menyepelekan anak hidayah dari Allah. Padahal ini suatu hidayah dari Allah. Sesungguhnya kami ini sudah memberimu banyak. Kalian bisa berjalan lagi di dalam kehidupan ini suatu hadiah kan. Padahal kalian
tidak berpikir, tidak berusaha kan. Tapi kalian bisa terlaksana dengan bantuan seorang bapak. Itu kan hadiah buat kalian. Karena bukan hasil kerjaan kalian kan. Bukan kan? Tapi kalian disuruh fasholli li rabbika wanhar. Kok malah menyepelekannya. Itu yang berlindung, disebutkan berlindung kepada pengurus waktu subuh. Karena itu pengurus waktu subuh adalah aturan, perintah dari Allah. Kalau kalian ingin mendapat kemudahan, cobalah fasholli li rabbika wanhar. Maka masuklah kepada program Robmu dan kurbankanlah kebiasaan, kesombongan, kerakusan, kesarakan, sombong dengan kebelegugan, saraka, memanfaatkan hak orang lain, rakus. Hasil berjuang dengan anak-anak digunakan dengan sendiri, itu serakah, rakus lah. Sombong dengan kebelegugannya, itu akan mengakibatkannya celaka kalian. Bukan mendapat kemudahan, malah mendapatkan kerugian bagi kita. Kesulitan, kesengsaraan, siksa yang kalian akan dapatkan kalau kalian berusaha seperti kita. Tidak mau masuk pada program Robmu. Robmu adalah Jibril, bukan iblis. Kalau yang sombong, serakah, rakus itu Robnya adalah iblis. Sampai-sampai berani kan menyia-nyiakan anak sendiri, membiarkan anak sendiri, karena itu tertutup dengan gelapnya malam. Gelap gitu. Di waktu-waktu apa saja dia gelap. Karena apa? Karena nggak tahu aturan. Matek di situ ya nurus samawati wal ardi. Hei, cahaya di muka bumi. Itu aturan. Nur adalah kalimat thayyibah. Aturan petunjuknya cahaya dari aturan. Kita kan kalau sudah kita lagi mencari alamat, kita ada yang ngasih tahu kan, kita jadi kelihatan. Oh iya, kesini gitu kan. Pasti akan terbuka kan, kelihatan, oh kesini. Apalagi kalau kitanya sudah pernah jalan ke sini. Bener gen? Jadi bukakanlah matamu, lapangkanlah dadamu, konsentrasikan pikiranmu untuk dalam rangka menerima program-program Robmu, ajaran yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Jibril. Dan berusaha kurbankanlah kebiasaan, kesarakan, kerakusan, kesombongan kalian. Sombong dengan belum bisa apa-apa. Tuh belum bisa punya apa-apa, belum bisa apa-apa, tapi sombong gak mau kalian menerima aturan dari Allah. Masya Allah. Berusahalah ada kemauan kalian. Belajar. Kalau kata Allah, talabul ilmu. Faridat. Barang siapa yang selalu terus menempuh ilmu, itu ada dalam keridhaan Allah. Apalagi kalau kita sudah dapatkan, akan nambah kenikmatan. Walaupun belum juga, kalian akan bisa mendapatkan. Jangan sampai kecoba-coba kalian. Tidak mau menerima perintah Allah, talabul ilmu. Walaupun kita tidak bisa menempuhnya, tapi kita turut-turut saja mengikuti aturan itu. Ini, jangan membuat aturan sendiri. Ya. Jadi jangan hanya sebatas ukur beja, tapi kita harus bisa menempuhnya seperti ini. Gitu. Ini yang disebutkan oleh Allah, berlindunglah kepada pengurus waktu subuh. Itu waktu gelapnya malam. Awas, jangan diartikan akhir subuh itu jam 5, bukan. Awalnya.
tengah malam atau 3/4 malam, dari jam 11 malam, gelapnya malam. Karena liarnya ahli-ahli sihir di waktu itu. Orang-orang yang iri dengki, yang jahil, yang ingin mengikat kita menjadi pengikutnya, maka dimanfaatkan. Orang-orang bodoh diikat oleh mereka, dimanfaatkan, belegukan. Itu kan? Karena percaya kepada aturan mereka, tidak percaya kepada aturan Allah. Jadi hasil tingong kuak tapi kanggung kuak sia-sia, malah jadi siksa. Kenapa? Karena tidak mau menerima aturan Allah. Malah menerima aturan-aturan jurik jarian. Itu aturan jurik jarian. Kalau manusia itu bukan mendolimi, mendengki, membenci, tapi mengasihi, menyayangi. Ajaran dari Allahnya adalah kalian manusia dikasih ajaran oleh Allah harus mengasihi, menyayangi. Apalagi terhadap anak sendiri. Karena itu hasil perbuatan kalian atau perbuatan kita sendiri. Seburuk apapun, sejelek apapun ini anak kita, hasil perbuatan. Jangan disia-siakan. Jangan disepelekan itu anak. Urus dengan baik. Jangan kayak seperti mereka, kelewatan. Keburukan hatinya kelewatan. Orang lain masih mending. Benci paling terhadap orang lain, terhadap anaknya enggak. Tapi ini Masya Allah. Kenapa? Karena gelap pikirannya, gelap rasanya. Kenapa? Tidak menerima aturan dari Allah. Maka ingin terbuka pikiran dan rasa kita, terimalah aturan dari Allah. Harus berusaha kalian tolabul ilmu, jangan kayak mereka. Cuma sebatas beja, tapi nggak bisa baca-bacanya saja. Tapi sombong, kurang kumaha, kurang bersyukur, Masya Allah. Kelewatan. Kalau benar bersyukur nggak akan terjadi seperti itu. Kalau orang yang benar bersyukur pasti ada perlindungan dari Allah. Pasti terlaksana lah jidanakum, nambah kalimatan. Bukan jadi hilang, malah jadi nambah. Kalau orang yang bersyukur. Ini suatu contoh situasi yang telah terjadi. Bagi kalian janganlah, kata Allah, seperti mereka. Janganlah kalian mengikuti mereka. Janganlah kalian menyamai mereka. Dan janganlah kalian mendatangi mereka. Janganlah kalian duduk bersama mereka. Ngobrol sana, ngobrol sini yang tidak ada berguna. Atau yang tidak berguna. Kalian berusahalah, daripada mendatangi mereka, mendingan kalian urus diri kalian. Berusaha untuk pasolli li rabbika wanhar. Berusaha untuk masuk kepada program Rabbmu. Jibril yang memberikan atau menyampaikan aturan-aturan dari Allah. Bukan mendatangi mereka-mereka yang suka ngobrol sana, ngobrol sini. Yang diobrolkannya hanya akan menjadi ahli neraka. Aturan-aturan untuk menuju neraka. Emang cita-citanya semua juga nggak ada. Ingin senang, ingin tenang, ingin bahagia. Tapi nggak mau menerima aturannya dari Allah. Sementara yang disebutkan, yang diinginkan itu adalah milik Allah. Kok pakai aturan sendiri? Apalagi pakai aturan jurik jariah. Sementara kesenangan, kebahagiaan adalah milik Allah. Ya terimalah aturan dari Allah. Supaya kalian bisa mendapatkan kesenangan, ketenangan itu. Ya. Kata Allah kan ini aturannya kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan, kesenangan. Kalian harus beriman dan bertakwa kan. Tahu waktu, tahu batas kalian. Kalian itu batasnya kalau kalian ingin mendapat kemudahan, kelancaran dan ingin mendapat pengampunan dari Allah.
Itu karena berselimut dengan kesulitan, kesusahan. Itu berselimut kan. Maka bangunlah di malam hari, fatahajjat bertahajudlah, wastagfirlahum, memohon ampun, dan bacalah bacaan-bacaan yang memudahkan kalimat-kalimat thayyibah dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Itu di waktu gelapnya malam. Ingat, disitulah. Coba segitu dulu.